Mbak, iki baca, Mbak. Mbak. Sebetulnya kowe operatornya aku karena ngomong. Warkop. Gini dulu ya jauh kita tiktokan. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ning kono ya. Matur nuwun dumateng Ibu Lastri ingkang sampun maringi papan palenggahan. Ugi matur nuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sampun kersa angrawi ing sonten menika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama sumangga Bu kita panjataken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat saha kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged angrawi pakepalan rutin saben setengah bulan sepindah kanthi lancar selamat boten enten setunggal alangan punapa. Selawat serta salam kita limpahaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapangatipun ing dinten yaumul kiamah mangke. Acara kaping 9 inggih menika pembukaan. Kaleng-kaleng kaping kalih sosialisasi. Acara pertama inggih menika pembukaan, kaping kalih langsung sosialisasi bank sampah, kaping 3 laporan dasawisma, kaping sekawan inggih menika arisan, kaping gangsal penutup. Saderengipun acara dipun bikak semonggo Bu kita sareng-sareng waosaken basmalah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun waosan basmalah wau mugi-mugi nambah kelancaran kita sedaya anggenipun PKK. Acara salajengipun inggih menika sosialisasi bank sampah. Kula semanggaaken dumateng Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kepada ibu-ibu keluarga besar RT 3 RW 2 Gandon Balegondo, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak rawuh panjenengan sedaya di acara rutin ibu-ibu arisan warga RT 3. Kaping kalih sholawat serta salam tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumul akhir. Amin. Ibu-ibu sedaya sampun kenal kula dereng? Dereng. Jenengan teng griya boten kagungan TV ta? Turun kula paringi TV. Maupun gadah. Alhamdulillah berarti kula mriki mau kula siapke mobil niku enten mobil kula yang isine TV lan jenengan kula paringi boten purun nggih boten sah. Nggih, perkenalkan nama kula Juli Kuswanto selaku Direktur Bank Sampah Sabu Jagat Magetan. Sampun pirsa Sabu Jagat. Dereng. Ngertos namine tok. Wow. Nggih. Ini pada kesempatan hari ini nanti saya didapukkan sosialisasi kali bucare pun itu nih. Wah, ini artis wingi segini. Kalau aja mlebet mawon langsung tiktokan. Ya. Sikile gerak-gerak nih. Pokoknya kalah. Tapi kok terakhir purun goyang bukan? Purun. Oh. Ibu-ibu, mriki sampun berdiri bank sampah dereng? Sampun aktif dereng? Jujur. Mriki jujur men to?
jujur mawon. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan dengan saya agendakan sosialisasi ini jenengan nanti paham apa itu bank sampah. Jenengan sampun pirsa napa bank sampah niku? Dereng. Ya. Bank sampah itu adalah sebuah tempat. Jadi pengelolaan sampah baik itu sampah kering, sampah anorganik atau sampah organik, sampah basahnya. Nah, di sini intinya nanti jenengan yang diperlukan adalah menabung sampah yang kering yang sudah dipilah. Jadi sampah-sampah di rumah tangga panjenengan rata-rata ibu-ibu adalah penghasil sampah terbanyak di rumah tangga. Nggih napa mboten? Wah, aduh seneng aku lek jujur-jujur nih. Napa kok dikatakan nggih penghasil sampah terbanyak? Jenengan masak-masak pasti menghasilkan sampah. Sampahnya menapa, Bu? Ada bumbu-bumbu roiko, ya, ada ajinomoto dan sebagainya. Lah, itu adalah sampah. Kalau sampah organiknya nanti sisa-sisa makanannya. Atau sayur biasanya rajang-rajang sayur gitu. Nah, terus jenengan proses cuci mencuci pun juga akan menghasilkan sampah. Jin apa betul? Nah, mulai sekarang setelah saya sampaikan nanti semua jenis sampah yang penting tidak bekas pentol itu bisa ditabung di bank sampah. Termasuk bungkus snack. Di dalam bungkus snack ada jajannya dan pasti ada plastik kita. Nah, kresek-kresek panjenengan, sandal sepatu itu bisa ditabungkan di bank sampah. Nah, Mbah nyuwun pirsa dalem nggih. Yuswane pinten? Yuswane jenengan pinten? Waduh. Ngeten. Dulu nggih, dulu orang tua kita mengajarkan bahkan mewajibkan setiap kali kita masak pasti akan menggunakan kukusan. Jenengan paham mboten, Mbak? Napa kok damel kukusan, Mbak? Nah, mboten. Ngeten nggih. Kenapa orang nenek moyang kita dulu itu setiap kali kita masak itu wajib menggunakan kukusan? Sebenarnya kukusan yang terbuat dari bambu itu bisa menyerap toksin atau racun yang ada di dalam beras. Beras niku biasanya sebelum jadi beras ada padi disemprot dengan bahan kimia. Ya, tujuannya semacam itu. Makanya ini bukan menghendaki kehendak Allah. Biasanya rata-rata umurnya pasti panjang. Gitu, rata-rata ada 100. Tapi sekarang jarang yang umur 100. Nah, itu tujuannya macam itu. Ada toksin racun kimia yang masuk dalam tubuh kita. Itu nanti yang akan mengganggu kestabilan kesehatan kita. Itu. Tapi sekarang kita pinginnya pakai magicom, magiker. Pengen instan. Kopi pun sekarang pengennya instan. Tuku baju pun instan ada. Grab, gitu ya. Saking males neng pasar. Ya, pasar Rapayu. Nah, nih. Terus ini kembali ke bank sampah tadi. Jadi harapan ke depan semua warga masyarakat yang ada di sini nanti menabungkan sampahnya di bank sampah. Nanti setelah itu kami ajari bagaimana membuat kerajinan. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan, menjual, tapi membuat sebuah produk kerajinan. Seperti depan itu wonten, ini juga wonten. Ini pun terbuat dari sampah. Jenengan kalau saya ajari kaget nanti harganya. Kemarin ibu-ibu, wah bicara semangat buat itu. Depannya jenengan itu kalau identik dengan sapu jagat itu adalah tempat duduk sinden. Tapi jenengan nanti kalau sudah bikin tempat duduk sinden banyak di sini, nanti akan menghasilkan uang tersendiri. Pripun Pak carane? Ya sini. Jenengan nanti rame-rame bareng-bareng setelah menabung sampah membuat kerajinan kayak gitu. Setelah jadi mungkin jumlahnya 10, 20, 50 ya. Nanti disewakan ke tiap warga masyarakat yang punya hajat. Ada yang mungkin bancaan, ada yang nikahan, pasti di dapur kan butuh tempat duduk. Pokoknya ben kate tebos. Nah,
Sewanya berapa Pak? 1.000. Nah, 1.000 masukkan di kas PKK atau ibu di RT. Ini contoh di Ngawi. Kemarin saya ajari membuat kayak gini, sekarang sudah bisa membuat 100. Dan mereka setiap ada hajatan diwajibkan warga masyarakat untuk menyewa entah berapa ya. Ada pemasukan cuma 1.000. 1.000 kalau 10 berarti 10.000. Kas mereka sudah sampai 20 juta. Hanya gara-gara sampah. Nah, makanya jenengan nanti tak ajari caranya. Nah, jenengan jadi sakit mungkin kan bicara mau ketinggalan ingin pun ahli. Pelatihannya dulu saja. Nah, bedanya bank sampah dengan pengepul rosok. Nah, kalau bank sampah itu aja administrasinya, ada manajemen pembukuannya. Itu wajib dimiliki oleh pengurus bank sampah, ada struktur organisasinya. Direkturnya siapa? Wakilnya siapa? Sekretaris bendara, divisi pemilahan, divisi humas, divisi dokumentasi dan sebagainya. Ya, itu wajib. Tapi kalau pengepul rosok atau tukang rosok itu nggak akan punya manajemen pengelolaan sampahnya. Jadi ke depan kumpulkan sampah-sampah kering panjenengan, ditabung di bank sampah, Pak, dan nanti jualnya pripun, nggih. Nah, nanti kalau katakan di sini sudah terkumpul banyak, saya siap memfasilitasi panjenengan nanti biar dijemput. Saged? Insya Allah. Insya Allah itu 99%, Mbak. Nah, 1% nah, alhamdulillah. Jenengan mungkin jadi mentorin, Mbak, nggih. Dah, terus. Nah, di sini kalau sudah terbentuk bank sampah, ke depannya nanti jenengan pasti akan diadakan pelatihan-pelatihan. Jadi tidak hanya mengumpulkan sampah, tapi diadakan pelatihan bagaimana membuat kreasi dari sampah. Contoh, bagaimana Pak kita bisa tukar sampah dengan sembako? Apakah bisa? Bisa. Pak, bagaimana bayar BPJS pakai sampah? Bisa? Bisa. Bayar listrik, BPJS, pulsa paketan panjenengan pun bisa pakai sampah. Caranya Bun, kalau seumpama biasanya mereka sekilonnya pindah ditumbas kalih Mbak Sarmini. Mbak Sarmini itu dulu juga belajarnya ke kami. Nah, pindah biasanya. Harganya di bawah rosok. Boten berapa? Nah, nanti seumpama jenengan tiap hari atau tiap minggu nabung, rata-rata paling enggak kan pasti ada 5 kilo. 5 kilo kalau diagendakan cuma 1.000 sudah dapat 5.000. Gitu. Dan jenengan nabungnya 10 kilo dapat 10.000. Kalau BPJS bayarnya 100.000 berarti jenengan kudu nabung sing luwih ngoten. Terus, nah, mengelola sampah demi Indonesia bebas tahun 2030. Sampah adalah masalah lingkungan yang mendesak akan memerlukan penanganan segera. Jadi, rata-rata banyaknya penyakit wabah, mungkin demam berdarah adalah karena kita kesadarannya menurun terhadap kebersihan lingkungan. Jadi apa betul? Bu? Sampun Bu? Sampun dater. Mungkin juga tuan rumah mau nggih. Ya, di sini akan saya tampilkan jadi kegiatan kita. Nanti jenengan bisa menghayati, oh ternyata dari sampah ini bisa menjadikan sebuah sesuatu yang punya nilai dan manfaat. Bukan jadi sampah, tukar sampah. Sekejap ya, kesannya ditampilkan kalimat selatif. Sama sampai jaga. Like metro kopi. Terus aja. Langsung tukar sampah dengan sembako apa? Tukar sampah dengan sembako, tukar sampah sampai jagat. Ya. Nih.
Suaranya kayak. Ya, ini kegiatan kita tukar sampah dengan sembako. Jadi jenengan punya sampah berapa pun bisa ditukarkan dengan 1 paket sembako. Mbak sudah, Mbak. Mriki mawon, Mbah. Kalih kula mriki. Nah, ini jadi sampah itu bisa ditukarkan dengan sembako. Jadi kalau jenengan tidak punya uang, bisa membawa sampah tukar dengan sembako. Ini sekretariat kita yang lama, tapi sekarang kita sudah mandiri, ada di rumah. Nah, nih, Jinan Persani, sampahnya bisa ditukar dengan sembako. Kita sediakan 100 lebih. Buat ini ya, di tengah pandemi ini. Ini adalah kepedulian teman-teman komunitas dan sampah satu Jagat terhadap dampak wabah COVID-19 yang ada di kita ini. Rata-rata warga kita banyak yang pengangguran karena terdampak COVID ini, makanya mereka tidak punya uang untuk membeli paket sembako. Kita punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan tukar sampah dengan sembako. Kriteria sampahnya itu tidak mengatur harus berapa kilo atau apa, yang penting bawa sampah entah itu botol, yang sampah itu botol, kertas, kardus ataupun sebagainya, yang penting sampah sering tidak. Sampah untuk sementara nanti bisa dijadikan sebuah kerajinan di saudara kita, nanti juga ada, atau mungkin nanti diolah lagi. Untuk saat ini ada 950 paket sembako. Terus nanti kalau ada memang sebagian warga besar di Saringan Agung atau nanti ada warga yang lewat bawa sampah pun. Botol aqua 10 dapat 2. Ini mau tak kasih sama jaga-jaga di tempat saya. Ibu ini nangis karena apa? Tetangganya itu banyak yang nggak bisa makan ketat pandemi COVID. Ya, mereka datang ke kita bawa sampah, terus akhirnya kita kasihkan dengan sembako. Saat ini kondisinya memprihatinkan atau gimana? Iya, udah bisa banget. Pandemi corona ini. Ya, itu jenis-jenis sampahnya dari botol, sampah plastik dan sebagainya pun bisa ditukarkan dengan sembako. Jadi jangan kalau nggak punya uang bisa tukar. Nah. Buang sampah sapu. Yuk cari nama dan pesanamu. Ayo ibu-ibu masih semangat ya? Sudah sedikit paham manfaat dari sampah. Nah, ini ke depan pengurusnya sinten nggih? Ya, nanti jangan khawatir untuk ibu-ibu pengurus. Nanti saya tetap akan mendampingi panjenengan sedaya sampai jenengan nanti bisa sukses seperti kita.
Tapi biasanya kalau mengurus bank sampah itu rata-rata pas di awal itu akan semangat membara. Dan pas dapat 1 tahun itu akan lemah. Kenapa? Aku males balik kon ngurusi sampah. Nah, tapi dari sebuah proses itu, kalau kita nggak mau dari nol sebuah proses, jenengan akan rugi sendiri. Karena apa? Hasil dari proses itu akan membawa kita ke jenjang kesuksesan. Nah, ke depan nanti akan tetap saya dampingi dari nol. Pak, ada kendala seperti ini, jenengan tinggal telepon aja atau WA, nanti ada Bu Lastri, bisa di sini juga anggota kita. Nah, terus ini kegiatan kita pas nanti bentar. Bank sampah aku jagat. Bank sampah sapu jagat. Temu. Gila. Biar bank sampah sapu jagat tulisan. Nah, iya. Nah, ini kegiatan kita, jenengan kalau bersama kita pasti akan kita adakan joget. Ini di Sambirobyong. Ya. Ini kalau diletingkan klop sama bicara. Senang ini ibu-ibu di sini tiktokan juga. Nggak mau berhenti. Saya kasih 2 lagu, itu nggak mau berhenti. Mintanya 5 lagu. Ya, kayak gini. Mintanya kayak gini. Ya, cocok nih kalau sama bicara ya. Padahal ini belurah, yang baju putih ini belurah. Nanti jenengan semua kalau pengen melihat kegiatan kita ada di YouTube Bank Sampah Sapu Jagat. Kalau IG-nya, Instagramnya ada di Rumah Kreatif Daur Ulang Sampah Magetan.
Hujan. Mau nanti juga? Oh, enggak apa-apa hujan di luar, di dalam kan enggak hujan. Oke, berhenti dulu. Sekarang jenengan ada yang perlu ditanyakan tentang bank sampah? Monggo, monggo bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yuli yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya sampah itu kok bisa ditukar dengan sembako? Mungkin ibu-ibu kan mau tanyakan, aku tekok piye. Ini perwakilan dari ibu-ibu, bagaimana caranya? Dan terima kasih. Matur suwun sangat bicara. Ini pertanyaan yang baik sekali. Pasti kan bingung, kenapa sampah kok bisa ditukar dengan sembako? Nah, mendingan kalau sudah mengelola sampah dan sampah itu sudah baik kegiatan panjenengan, setiap bulannya, setiap proses pengelolaan sampahnya itu pasti akan, kalau sudah dipilah, itu akan punya nilai tersendiri. Sampah panjenengan kalau belum dipilah harganya mungkin 1.000. Kalau sudah dipilah harganya bisa 2.000 sampai 3.000. Karena kita ada manajemen syariahnya. Kebetulan karena saya sendiri juga kuliahnya di Sarjana Hukum Syariah Muamalah. Jadi setiap bulan dari hasil penjualan sampah mungkin 1.500.000 ya. Yang 300 itu kita sisakan untuk dikembalikan lagi kepada nasabah. Jadi pada akhir tahun 300 kali 12 pinten Bu? Ya, 300 kali 10 gitu ya. Nah, berapa? Nah, itu kita belikan sembako, terus kita bagikan lagi ke warga masyarakat. Tapi warga masyarakat wajib membawa sampah lagi untuk ditukarkan dengan sembako. Ada yang lain monggo? Nggih, 1 tahun sekali. Tapi kan manfaat yang kita hasilkan kembali ke panjenengan. Syukur nanti kalau 2 bulan, 3 bulan sudah banyak bisa, ya alhamdulillah. Kalau kita ya tergantung kita, mau 3 bulan, mau 1 bulan. Nanti update kegiatan kita bisa dilihat di YouTube Bank Sampah Sabu Jagat. Mau tukar dengan buku tulis untuk keperluan anak-anak juga bisa. Nanti kapan-kapan aja, nanti kita kabari kalau sudah ada. Ini rencana kita malah tukar sampah dengan telur. Monggo nanti kalau memang nanti agendanya belum, nanti kita kabari. Ada yang ditanyakan mungkin? Sampun? Suasana hujan, saya minta jenengan tadi berdiri ya. Walaupun hujan, kita support bicara untuk ditampil di depan nanti. Mas Latif tadi warkop tadi Mas Latif. Warkop yang warkop itu terus itu ya gue. Monggo semuanya berdiri sebentar. Saya pengen mengajak ibu-ibu yang ada di Ganten sini untuk berjoget dulu, biar tidak merasa kedinginan yang ada di luar. Turunan, tangannya. Yang mana?
Aduh, awas, nanti bukan. Terus. Nanti masuk YouTube ya. Dengan goyang masuk YouTube loh. Goyang pinggir kanan kiri ya, kita tunjukkan semangat kekompakan untuk ibu-ibu RT 3 Gandon. Goyang pinggir ya, goyang pinggir. Udah, jangan tiduran. Ayo Mbak, semangat 45 Mbak. Tunjukkan jiwa mudanya Mbak. Pelan, 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 pelan. Pelan, 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 pelan. Agak cepet, agak cepet, agak cepet. Agak cepet, agak cepet, agak cepet. Cepet, 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 ayo cepet. Cepet, 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 ayo cepet. Cepet, cepet, ayo cepet, ayo cepet. Ayo cepet, ayo cepet, ayo cepet. Lihat dong, kalau gini kan kelihatan semangatnya dong. Mau lagi? Campur? Ampun. Nah, ini tadi hanya sebuah intermezzo, sebuah hiburan dari kalau jenengan mendengarkan materi dari saya pasti akan ngantuk terus. Materi masih panjang, tapi saya singkat aja. Intinya jenengan nabung sampah, mengelola sampah lewat bank sampah. Ya, jangan yang lain. Kalau di bank sampah, jenengan nabung sampah dapat uang. Tapi kalau di lain, malah jenengan akan bayar. Intinya seperti itu. Sampahnya dipilah dulu, ditampung di sekretariat bank sampah sini. Ada gudangnya sebelah mana? Kalau tidak ada, mintanya Pak RT. Pak RT damelke gudang kagem bank sampah. Nanti pengelolanya sinten? Ibu-ibu semua belajar milah sampah. Nanti saya ajari. Biar sampah, biarnya kalau botol harganya 1.000. Tapi kalau sudah dilepas tutup botolnya, sudah dilepas labelnya, harganya juga berbeda. Jenengan kadang, kalau jenengan beli aqua atau air minum di warung, di toko berapa? Yang kecil tanggung 2.000. Jenengan kalau di Indomaret, Alfamart, harganya beda mungkin. Ya, kalau di hotel berbintang harganya beda mungkin. Tujuannya apa? Beda tempat akan beda kita diperlakukan. Itulah sampah yang kalau kita bisa melakukan yang terbaik. Ya. Masih semangat? Nopo sampun? Ada yang ditanyakan? Mumpung saya di sini. Enggak Bu, mumpung ada pakare. Ya, buatan pakar. Ini sami-sami belajar. Bon, sampun Bu. Ini Pak Yuri, yang kemarin itu kan apa gitu? Plastik sampo, plastik roiko, plastik sabun ya. Itu kan ditolak itu sama Bank Sariban itu namanya. Bank Sampah Sariban. Kalau Bank
jagat pripun saged nampi napa mboten kersane dilumpuk nih ibu-ibu mangke ngeten. Nggih ibu-ibu nggih. Nggih ngoten mawon. Terima kasih. Nggih. Ngoten. Nggih ibu-ibu, ada jenis-jenis sampah yang tidak bisa dibeli atau tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya kalau jenengan ada ciki, bekas jajan anak-anak yang mengandung styrofoam atau yang bekasnya yang bening loh ya, dalamnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di kita itu nanti kita buat papan. Nah, jenengan nanti kapan-kapan atau bisa dibuat kayak gini, Bu. Nah, nanti bisa diajari kayak gini. Tapi dibersihkan dulu dari bungkus-bungkus, entah itu rinso, soprin, atau bungkus kopinya. Nah, kayak gini. Nanti kalau sudah bersih, daripada tidak terpakai, kita manfaatkan kayak gini. Ini nanti akan mendatangkan uang tersendiri buat kagum jenengan. Nggak usah takut, Pak. Bagaimana kalau saya sudah membuat kerajinan gitu dari bungkus plastik-plastik yang tidak terpakai? Penjualannya gimana? Sekarang nggak usah bingung penjualan. Saya dari awal mendirikan bank sampah. Bagaimana menjual kayak gini? Ini. Kita sudah punya WA, kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya grup-grup. Manfaatkan untuk nge-share kegiatan panjenengan atau kreativitas panjenengan kayak gini. Insya Allah nanti akan datang rezeki sendiri. Yang penting jangan yakin pada Allah, insya Allah akan diberikan jalan rezeki tersendiri. Nah, kayak gini. Sampun pernah damel? Mau diajari? Kumpulkan sampah dulu. Jangan nggak usah khawatir nanti. Kalau sudah jadi kayak gini, saya beli. Burun. Nah, tuh. Kalau sudah jadi tas kayak gini, nanti biar diajari sama Bu Lasri, saya beli. Jadi sampah-sampah plastik yang tidak terpakai dari ini bungkus kopi, banyak kan biasanya ibu-ibu. Nah, nanti dikumpulkan, biar diajari sama Bu Lasri proses pembuatan tas. Kalau sudah bisa, nggak usah khawatir, Pak, adolnya nanti saya yang akan membeli. Mau? Turun? Alhamdulillah. Terus ada kresek-kresek yang tidak terpakai, itu bisa disulap lagi menjadi tas lagi. Nanti ilmunya sama Bu Lasri, nanti biar diajari. Ada, pokoknya nanti nggak usah bingung, Pak, aku nih bertambah ini. Kalau di kita sebenarnya kalau ini kita cacah lagi, setelah kita cacah kita jadikan papan seperti kayu. Kita ada mesinnya. Nanti kalau pengen lihat-lihat rombongan satu RT Gandon datang ke sekretariat kita, enggak apa-apa, main-main, nggak usah bayar. Yang penting Gandon nanti berdiri bank sampah, saya akan mensupport panjenengan semua. Ye, siap ye? Ampun, apa dereng? Sampun. Kalau sampun saya tutup. Ye? Oh, dan terus. Loh, kalau pengen terus ya joget aja biar sehat. Gitu. Ini juga senam lansia loh. Ini gangguan lansia. Sama aja. Mau joget lagi? Monggo, ayo tip. Boleh tip. Senam anu lah. Senam pinguin. Yo, pinguin. Pinguin. Ini apa? Nah, ayo monggo berdiri. Saya ajak joget lagi, enggak? Yuk, siap sih. Monggo berdiri, ibu-ibu. Kersane mboten ngantuk. Niki hujannya aja langsung kan nggih. Sawah nggih. Nah. Oke, persiapan. Yuk, mulai. Lihat. 5, 4, 3, 2, go. Yuk, nah, ini senam pinguin. Kepalanya digerakkan,
Nah, puter. Wah, belakang ini seru juga. Ada PC di belakang ternyata. Pokoknya pengurusnya nggak semangat, saya nggak kasih hadiah. Tangannya digerakkan. Lihat terus, cepat. Ini kesempatan panjenengan loh, undang saya gratis, saya ajak joget loh. Kalau di tempat lain bayarnya 1.500.000. Ayo Mbak, semangat Mbak. Ya Mbak. Iya. Sampun apa meleh? Mau kita tandun nih. Wah, kok saya bingung bela-bela nyetel. Panas rendah setiap minum Nangge. pekerjaan masing-masing Ampun gue. tidak atas ilmuwan Mungkin nek pengen meleh, kapan-kapan ngundang kula meleh. Nggih. Tuh, ibu-ibu sedaya. Ini tadi intermezzo biar panjenengan juga semangat lagi dalam beraktivitas. Ada kesempatan ini nanti jenengan sedikit sudah paham tentang bank sampah. Tujuannya jenengan nanti tetap akan mendirikan bank sampah, menabungkan sampah panjenengan. Oke, pada kesempatan ini saya akhiri sampai di sini karena di sana dia telah bahagia dengan yang lain. Kok guyu? Gue cari gelagu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun sanget rawuhipun. Nek ngundang narasumber niku bayar lho Bu. Gak niki khususan untuk RT kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Yuli diparingi kesehatan, umur panjang yang bermanfaat. Terima kasih dari saya mewakili dari ibu-ibu. Terima kasih lho Pak ya. Gusti Allah bales. Ngoten mawon saking kula. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kegiatan kemarin di rumahnya belinya Latif. Nah, mbahnya ya, mbahnya membuat yang di depan itu. Nah, niku dari karton gulungan banner. Bang sampah kabeh ngopo? Saya metode lab metode.
dari sadar akan lingkungan yang terus digencarkan di berbagai daerah, termasuk dari salah satunya yaitu wujud peduli lingkungan dilakukan oleh warga di Ringi Nagung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, ternyata mereka ini mengubah sampah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Nah, seperti itu ya. Seperti itu kita lihat. Kegiatan kita pas live di Metro TV. Siapa sangka tas-tas cantik ini berasal dari sampah. Bagi warga desa Ringin Agung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sampah yang berasal dari lingkungan sekitar dapat diubah menjadi produk tangan bernilai ekonomi. Di Jalan Karya Dharma inilah sampah-sampah warga dikumpulkan. Sampah yang sudah dipilah kemudian dibeli dan ditampung oleh bank sampah setempat. Sampah yang sudah dikelompokkan selanjutnya dibuat menjadi kerajinan tangan seperti sampah gelas mineral yang disulap menjadi tas. Awalnya kita ya coba-coba aja, terus ada teman dari Purwokerto bikin, kita beli satu langsung kita buka, kita kreasikan sendiri sama teman-teman di bank sampah sini, akhirnya jadilah sebuah tas kayak gini. Tas dari bungkus kopi, ada topi dari sendok plastik. Dalam sehari, warga yang tergabung dalam bank sampah Sapu Jagat ini dapat membuat 10 hingga 20 buah tas per harinya. Tas cantik limbah sampah plastik ini dijual secara online atau di pelatihan kerajinan di desa-desa, serta di pameran-pameran. Untuk sebuah tas unik dari bahan baku sampah dibanderol dengan harga Rp100.000 hingga Rp125.000, tergantung besar kecilnya ukuran tas itu sendiri. Dari Magetan, Jawa Timur, Rizal Palevi, Metro TV. Saya udah buatin list tewas terjangkau yang kualitasnya jempol. Kabupaten Magetan, Jawa Timur menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Uniknya adalah sembako tersebut hanya ditukar dengan sampah, dan aksi ini disambut tangis dan haru. Komunitas Bank Sampah Sapu Jagat yang berada di Desa Ringin Agung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur melakukan aksi sosial dengan membagikan sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Uniknya, sembako berisi mie instan, telur, dan kecap ini dapat diperoleh dengan cara ditukar dengan sampah rumah tangga seperti botol, kertas, dan plastik kering. Aksi sosial ini langsung disambut antusias warga sekitar. Mereka mengantri untuk mendapatkan sembako yang dibutuhkannya. Bahkan seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pasar Magetan mengucapkan terima kasih kepada Bank Sampah Sapu Jagat Magetan. Terima kasih kepada Pak Diri dan sahabat. Menjadi doa. Sampah Sapu Jagat mengajarkan giat dan botol plastik ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Namun. Namun kalau tutup. Namun. Belanjanya mana? Belanjanya Bank Sampah. Ibu-ibu mau narisan jarang mau. Ampun. Ya. Waalaikumsalam. Ibu kata Arisa setunggal Superwati kalih Bu Kartika Simon. Nek. 2 minggu yang akan datang di rumah Ibu.
PLH, yes, oke. Sapu jagat, tetap semangat, tetap bermanfaat. Di rumah kreatif kami berkreasi, dari sampah jadi karya yang berarti. Bank sampah sapu jagat mandiri, mengubah limbah jadi peluang tinggi. Sofa botik indah dan unik, daur ulang sampah jadi berharga. Setiap